Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada kali ini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kita pada pagi hari ini mengenai kelas hepatitis C atau lumut hati pada mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah oleh dosen kita Ibu Erda Muhartati SSI MSI yang beranggotakan yaitu Jenny Rezeki Lumban Gaul, Nur Aisyah, Nur Faliza, Nurul Suhaida, dan Tri Yuliana Handayani. Adapun submateri yang akan kita bahas pada hari ini yaitu morfologi hepatitis C, struktur, sifat biologi, reproduksi, taksonomi, serta manfaat dan kerugian hepatitis C. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Jenny Rezeki Lumban Gaul. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian hepatitis C. Hepatitis C itu adalah lumut hati. Lumut hati ini berasal dari bahasa Latin yaitu hepatitis C yang artinya adalah lumut hati. Lumut hati ini mengacu pada gametofit yang berbentuk seperti hati, yang merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipis, serta berlobus. Lumut hati ini memiliki sekitaran 5.000 spesies. Meskipun kelompok ini merupakan tumbuhan toleran terhadap kekeringan, kebanyakan lumut hati ini dapat dijumpai pada habitat yang lembab atau ternaungi. Namun demikian, sebagian besar lumut hati ini dapat hidup pada terestrial dan epifit. Apa sih terestrial itu? Terestrial itu adalah hidup pada permukaan tanah, sedangkan epifit itu hidup pada tumbuhan lain. Selanjutnya itu adalah morfologi hepatitis C. Ciri-ciri pada lumut hati ini yaitu mempunyai tubuh yang terbagi menjadi 2 lobus, sehingga tampak seperti lobus pada hati. Lumut hati ini merupakan kelompok peralihan dari tumbuhan Talopita menuju Cormopita. Mempunyai rizoid yang berfungsi untuk menempel dan menyerap zat-zat makanan. Dan pada umumnya memiliki warna hijau dan struktur tidak kompleks. Tinggi lumut hati ini pada umumnya mulai dari milimeter hingga sentimeter dan dapat tumbuh tegak, lateral, serta bercabang banyak. Morfologi daunnya sangat bervariasi karena daun dari lumut hati ini dapat tumbuh dari 2 hingga 3 sel daun. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Mari kita bahas tentang struktur hepatitis C. Nah, lumut hati atau hepatitis C meliputi 8.000 jenis yang kebanyakan hidup di tempat lembab seperti pada batang pohon, tanah, atau batu cadas. Lumut hati membentuk massa berupa lembaran dengan tepi yang terbelah disebut talus yang berbentuk seperti hati. Teman-teman tahu kan bagaimana bentuk hati? Pada beberapa jenis, talus ini membentuk daun sehingga lumut hati dapat dibedakan menjadi lumut hati bertalus dan lumut hati berdaun, sering disebut dengan lumut sisik. Contoh lumut hati bertalus yaitu Marsantia polymorpha, Marsantia berteroana, Rhisiocarpus Nathan, Rhisiocarpus frosti, lumut hati yang berdaun misalnya Porella. Nah, gametofitnya merupakan lembaran daun tipis yang menempel pada substrat dengan rizoid yang halus. Lembaran daun dibagi menjadi beberapa lobus, bentuknya seperti hati hewan. Epidermis mengandung klorofil. Pada permukaan gametofit, terdapat badan seperti mangkuk yang berisi kuncup atau gema yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan aseksual. Kuncup yang terlepas dan jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi individu baru. Siklus hidup lumut hati hampir mirip dengan lumut daun yang fase gametofitnya lebih dominan. Gametofit berwarna hijau, pipih dorsiventral menempel pada tanah dengan rizoid.
Sporofit tidak mempunyai sel-sel yang mengandung kloroplas. Terdiri atas bagian kaki, tangkai atau seta, dan kapsul spora. Tetapi ada golongan lumut hati yang primitif. Bagian kaki dan seta ini tidak ada. Dalam kapsul spora berisi jaringan arkespora yang mana sel-sel arkespora akan membelah menjadi sel-sel induk spora dan sel-sel yang panjang, lunak dan mempunyai penebalan berbentuk spiral, namanya aletera. Struktur talus ada yang berupa lembaran dan ada yang sudah dibedakan atas bagian menyerupai batang dan daun-daun. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada spesies Reboilia hemisparerica. Teman-teman bisa lihat mana antheridiumnya, anterdiophor, dan archegoniumnya. Sini, maaf. Ini adalah gema. Ini adalah archegoniophor dan archegonium, rhizoid, talus, anterdiophor, dan antheridium. Teman-teman bisa lihat. Nah, apa sih antheridium? Apa sih anterdiophor? Antheridium adalah alat kelamin jantan yang menghasilkan spermatozoid. Kalau anterdiophor, bagian yang mendukung antheridium. Archegonium, alat kelamin betina, menghasilkan ovum. Archegoniophor, bagian yang mendukung archegonium. Talus dari tumbuhan lumut. Kalau rhizoid berperan sebagai akar, dia terletak di paling bawah. Kalau gema, kuncup yang dihasilkan untuk perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Nah, yang sebelah kiri itu adalah alat kelamin yang jantan, dan yang sebelah kanan itu adalah yang betina. Baik, kita lanjut ke sifat biologi hepatise. Nah, sifat biologi hepatise ini atau lumut hati adalah yang pertama, hidup di tanah basah atau lembab. Gametofit berupa pita yang lembar sekitar 1 sampai 1,5 cm, bercabang menggarpu. Yang ketiga, reproduksi aseksual dengan spora dan gema atau kuncup tunas. Yang keempat, reproduksi seksual dengan cara fertilisasi. Yang kelima, tubuhnya berupa talus dan rhizoid. Yang keenam, tubuh mempunyai jaringan meristematik. Yang ketujuh, tubuhnya mempunyai struktur yang hygromorph untuk lumut yang tumbuh pada tempat yang kelembapannya tinggi. Yang kedelapan, tubuhnya mempunyai struktur yang seromorph untuk lumut yang tumbuh pada tempat yang kering. Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh dari lumut hati atau hepatise. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triliana Handayani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang reproduksi hepatisae. Yang pertama yaitu ada reproduksi aseksual, yaitu secara aseksual dengan cara spora dan gema atau kuncup tunas. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara spora. Spora dihasilkan oleh pembelahan yang terjadi dalam sporagium lumut sporofit atau sporagonium. Spora yang dihasilkan sporofit ialah spora haploid. Spora tersebut tumbuh menjadi
protonema, kemudian tumbuhan menjadi gametofit haploid atau N. Pada gema diperoleh dari bagian dorsal talus, di mana pada setiap bagian gema terdapat sekumpulan titik tumbuh. Dan untuk gema dewasa bisa terpancar atau terlepas dari talusnya apabila terkena tetesan air atau sentuhan serangga kecil. Dan kemudian apabila gema tersebut jatuh pada tempat yang tepat atau cocok, maka ia akan tumbuh dan berkembang menjadi talus atau individu baru. Selanjutnya yaitu ada reproduksi seksual. Cara seksual dapat dilangsungkan dengan melibatkan alat kelamin jantan atau anteredium dan alat kelamin betina yaitu archegonium. Yang pertama, hasil pembuahan antara sel telur dengan sel spermatozoid adalah zigot. Yang kedua, selanjutnya akan tumbuh menjadi embrio lumut hati. Yang ketiga, yaitu embrio berkembang menjadi sporofit. Yang keempat, yaitu sporofit mempunyai tangkai menyerupai batang dan di ujungnya terdapat kapsul. Yang terakhir yaitu setiap kapsul sporofit dapat menghasilkan spora. Seperti yaitu Roboulia hemisphaerica. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke taksonomi hepatise. Nah, hepatise atau lumut hati dibedakan menjadi 3 ordo. Adapun ordo yang pertama adalah ordo Anthocerotales atau lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini bercirikan gametofit talus, sporangium. Nah, apa itu tuh Nufa? Aduh, bingung ya. Nah, jadi satu-satu dulu ya teman-teman. Gametofit. Nah, gametofit itu adalah struktur haploid atau satu sel anakan yang berpartisipasi dalam proses seksualnya. Jadi gametofit. Nah, selanjutnya itu talus. Nah, talus itu lembarannya teman-teman, seperti yang dijelaskan pada struktur lumut hati sebelumnya. Sedangkan sporangium itu adalah proses pembentukan spora atau yang menjulang ke atas tersebut teman-teman. Nah, jadi gametofit talus sporangiumnya ini berbentuk seperti cakram, seperti silinder yang bertoreh, atau teman-teman itu talusnya itu yang bentuk bergerigi gitu. Nah, selanjutnya pada bagian bawah talusnya ini, talus si lumut tanduk ini terisi dengan lapisan lendir. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, mungkin di bagian bawahnya itu terdapat lendir gitu. Nah, apa yang khas dari lumut tanduk ini adalah dia memiliki sporangium yang berbentuk tanduk, sehingga dia dinamakan dengan lumut tanduk, yang umumnya tidak bercabang, yang panjangnya itu dari 10 sampai 15 cm. Nah, adapun contoh famili pada ordo Anthocerotales atau lumut tanduk ini hanya terdiri dari satu famili teman-teman, yaitu Anthocerataceae. Nah, contohnya itu adalah Anthoceros levis, dan juga Anthoceros fusiformis serta Nothotilus valvata. Oke teman-teman, kita lanjut ke ordo yang kedua, yaitu ordo Marsantiales. Nah, salah satu ciri-ciri dari ordo Marsantiales ini adalah talusnya itu berbentuk seperti pita teman-teman, yang berdinding atau bertekstur atau berdaging gitu. Teman-teman bisa perhatikan ya. Selanjutnya dia tuh umumnya tuh berwarna hijau dengan lebar talusnya ini 2 cm yang bercabang menggarpu. Nah, teman-teman bisa perhatikan tuh ya, ada kayak cabang. Kalau pada lumut tanduk kan ada cabangnya, kalau ini ada cabangnya gitu. Nah,
Marsantiales ini terbagi menjadi dua famili. Yang pertama ada famili Marsantiaceae. Contohnya ada Marsantia polymorpha, ada juga Marsantia geminate, dan juga ada Rebaulia hemispherica. Oke, adapun famili yang kedua adalah famili Riciaceae. Nah, teman-teman bisa lihat ya, contohnya itu ada spesiesnya Ricia fluitans, teman-teman ya, menggarpu ya cabangnya itu, dan juga ada Ricia nutans dan juga Ricia trichocarpa. Kita lanjut dengan ordo yang ketiga, yaitu ordo Jungermanniales, teman-teman. Nah, Jungermanniales ini umumnya hidup di atas tanah. Nah, namun ada juga beberapa yang bersifat epifit atau menempel pada substrat seperti bebatuan, karbonan, dan juga dedaunan. Selanjutnya, ordo Jungermanniales ini terbagi menjadi 3 famili. Yang pertama ada famili Anacrorhinaceae. Contoh genusnya adalah Metzgeria. Spesiesnya ada Pipila, teman-teman. Dan juga ada Metzgeria conjugata. Di bawahnya ada Metzgeria formica, dan juga serta itu Blasia pusilla. Oke, teman-teman, kita lanjut. Famili yang kedua adalah Acroginaceae. Contohnya apa spesiesnya, yaitu Plagiosilla asplenoides. Yang kedua ada Frullania dumariski. Nah, adapun famili yang terakhir adalah Haplomitriaceae. Nah, contohnya apa spesiesnya, ada Calibrium monoides, ada Calibrium blooming, dan juga Haplomitrium species. Itu saja, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Nurul Suhaida. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat hepatisiae bagi manusia terlebih dahulu. Nah, lumut hati ini atau hepatisiae ini apabila sudah melalui berbagai proses bisa dijadikan atau dimanfaatkan sebagai tindakan pertolongan pertama apabila terkena racun pada ular. Namun, itu hanya berguna untuk menjadi pertolongan pertama atau menetralisir racun tersebut. Nah, untuk segera pulih atau untuk mengangkat racun selanjutnya perlu dibawa ke rumah sakit agar ditindaklanjuti. Selanjutnya, lumut hati ini juga dapat mengobati penyakit hepatitis C. Yang ketiga, juga sebagai bahan obat antiseptik atau obat luka, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Selanjutnya, kita lanjutkan manfaat lumut hati bagi tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu dapat membantu fotosintesis dalam pertumbuhan tanaman. Yang kedua, lumut hati ini juga bisa dijadikan bahan peptisida karena dia mengandung antioksida alami untuk melenyapkan hama-hama yang terdapat di tanaman seperti virus, mikroba, maupun serangga. Manfaat lainnya bagi lingkungan, di mana yang pertama sebagai penyediaan tanah bagi tumbuhan yang lebih besar yang tumbuh di pohon, karena akar-akar lumut dapat menyimpan tanah. Yang kedua, sebagai penyediaan berbagai makanan bagi hewan-hewan kecil dan juga untuk tanaman yang semuanya tersimpan di akar lumut. Yang ketiga, sebagai sarang hewan-hewan kecil karena biasanya terdapat celah-celah pada tumbuhan tersebut sehingga hewan bisa masuk ke dalamnya. Yang keempat, sebagai penyediaan air dalam jumlah yang besar. Yang kelima, lumut juga dapat menjaga kelembapan udara dan porositas tanah. Yang terakhir yaitu lumut dapat menahan erosi. Kita lanjut ke kerugian hepatisiae, di mana kami mendapat 4 poin untuk kerugian dari lumut hati ini sendiri. Yang pertama yaitu
mengurangi estetika atau keindahan di lingkungan. Yang kedua, kompositornya sebagai penyerapan nutrisi. Yang ketiga, inang beberapa jenis penyakit, maksudnya inangnya ini dapat atau terdapat beberapa jenis penyakit yang merugikan. Yang keempat, sering menjadi gulma pada sistem hidroponik substrat, terutama pada tingkat ketebalan yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon dimaafkan. Mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.